Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solusi, salam diskusi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Uzmi. Dan saya Wardatul Fitria Utami. Ingin menjelaskan tentang hakikat pendidik dalam pendidikan Islam. Di dalam pendidikan Islam itu banyak sekali pertanyaan yang akan timbul, apalagi hakikat pendidik itu tersendiri di dalam pendidikan Islam. Dan di sini kami ingin men-sharing gitu, saling bertanya tentang hakikat pendidikan Islam itu tersendiri. Jadi mungkin yang pertama itu saya akan langsung menanyakan gitu, hakikat atau pengertian itu sendiri, apa yang dimaksud dengan hakikat pendidik di dalam pendidikan Islam? Hakikat pendidik dalam pendidikan Islam itu adalah membimbing secara holistik yang meliputi aspek spiritual, intelektual, emosional, dan sosial. Berarti itu mencakup tentang aspek emosional juga di dalamnya. Iya, semuanya lah tentang yang berkaitan dengan pendidikan gitu. Nah, di sini saya membacanya, pernah saya baca di Tadabbur Alam Al-Islamiyah, yang judulnya itu jurnalnya Hakikat Pendidik dalam Pendidikan Islam sebagai Pemimpin dan Pembimbing Siswa Kesempurnaan Moral dan Spiritual. Nah, disitulah saya dapat. Di situ langsung ada langsung sumbernya langsung dibaca. Betul. Berarti bukan hanya terdapat di dalam buku betul. pendidikan Islam itu sendiri. Nah, kalau gitu aku nanya balik nih sama kamu. Apa tanggung jawab utama seorang pendidik di dalam pendidikan Islam? Jadi ada beberapa tanggung jawab seorang pendidik di dalam pendidikan Islam itu. Jadi tanggung jawab utamanya dulu nih. Tanggung jawab utama seorang pendidik dalam pendidikan Islam itu adalah mengembangkan akhlak yang mulia, memberikan pengetahuan agama yang benar, dan kepemimpinan yang bertanggung jawab. Jadi bukan hanya sekedar mengajar saja, tapi kita juga harus menerapkan adab di dalamnya gitu. Berarti ini yang berkaitan tentang Islam aja atau semuanya gitu terpacu gitu? Semuanya, berarti bukan tentang Islam aja, tentang sains juga termasuk. Karena kita sebagai seorang pendidik itu menegakkan atau menerangkan tentang sebuah adab juga gitu. Jadi perkataan yang saya ambil itu dari perkataan Ulwan. Dia menyatakan bahwasanya tanggung jawab utama seorang pendidik dalam pendidikan Islam itu adalah membentuk karakter siswa dan mengajarkan pengetahuan agama yang benar gitu. Tadi kan Wardah bertanya tentang tujuan utama. Sekarang bagaimana nih seorang pendidik itu mencapai kesempurnaan di dalam membimbing siswa tentang pendidikan Islam? Nah, kalau itu pendidik itu harus memahami dan mengamalkan prinsip-prinsip pedagogi Islam. Tahu apa itu pedagogi Islam? Pedagogi Islam itu apa? Itu ilmu yang mempelajari tentang teori Islam. Jadi mempelajari tentang teori Islam. Jadi nama itu kayak ibaratkan nama keren gitu ya kan? Nama istilahnya gitu. Iya, nama ilmiah dari pendidikan gitu. Okay. Jadi aku lanjut jawaban tadi ya. Okay. Jadi dengan para pendidik itu memahami dan mengamalkan prinsip-prinsip tadi, maka para pendidik itu dapat menjalani kehidupan yang sesuai dengan ajaran agama. Jadi kalau seandainya pendidiknya bagus, otomatis yang diajarkan juga bagus. Itu tadi. Berarti dia bisa mencapai kesempurnaan dalam pendidikan, dalam membimbing. Iya. Nah, kalau gitu aku nanya lah selanjutnya sama kamu. Apa peran spiritualitas dalam pendidikan Islam menurut hakikat para pendidik? Jadi kita memandang secara hakikat pendidikan. Peran spiritualitas dalam pendidikan Islam itu adalah untuk membimbing siswa dalam mengembangkan hubungannya sebagai makhluk yang lebih dalam kepada Sang Pencipta. Berarti
berarti ibaratnya kita melakukan ibadah, itu hubungan Kayak spiritualitas. hampir-hampir kayak tasawuf gitu. Jadi hubungannya itu bukan hanya sesama manusia aja, akan tetapi ini juga kepada Sang Pencipta juga, kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mengintegritaskan nilai-nilai spiritual dalam setiap aspek kehidupan mereka. Jadi ya ibaratnya tentang hakikat pendidikan Islam itu bukan hanya kepada guru dan murid saja, tapi hakikat pendidikan juga Kepada Allah juga. kepada Tuhan juga. Iya. Makanya itulah ada aspek spiritualitas itu tersendiri. Nah, kan tadi itu tentang spiritual yang kita bahas tadi. Sekarang Iya. mengapa penting bagi seorang pendidik dalam pendidikan Islam untuk menjadi teladan bagi para siswanya? Oh, salah pertanyaan itu ya. Gampang ya? Seorang pendidik itu ya sangat penting lah untuk menjadi teladan bagi siswa, karena mereka adalah model dalam membentuk karakter siswa dan menginspirasi mereka untuk mengikuti ajaran agama. Yang itu tadi, balik lagi pertanyaan kita. Kalau kalau pendidiknya bagus, otomatis yang dididik juga bagus. Oh, berarti dia sebagai pendoman gitu ya? Iya, pedoman, panduan. Berarti sesuatu yang diajarkan itu balik lagi kepada apa yang mereka ajarkan. Tuh. Jadi kalau seandainya memang pendidiknya bagus, ya udah pasti yang diajarkan juga bagus. Jadi nggak ada ini kayak ibaratkan celah-celah kayak gini. Pernah nggak dengar kata ibaratkan alah guru itu aja merokok, contoh mohon maaf. Nah jadi pastilah muridnya juga ngerokok gitu. Berarti sesuatu itu tercerminkan dari apa yang mereka Iya. lakukan. Iya, Jadi jadi kalau misalnya kita mengajarkan dengan baik dan kita pun juga baik, maka hasil yang kita dapatkan juga baik gitu. Tapi juga sebaliknya gitu. Apa yang kita ajarkan itu buruk dan kita pun juga buruk, maka yang kita hasilkan pun juga buruk. Tapi kayaknya kalau pendidik ya nggak buruk Nggak lah. buruk ya. Iya betul. Ya kembali lagi kepada sikap-sikap mereka. Iya. Kalaupun pendidiknya itu mengajarkan yang baik tapi mereka buruk, bisa jadi mendapatkan yang buruk juga. Iya kalau itu ya. Oke. Nah kalau gitu aku nanya nih untuk selanjutnya, bagaimana hubungan antara pendidikan Islam dan pembangunan kepribadian siswa? Jadi itu kan bisa jadi antara kepribadian siswa dengan pendidikan Islam itu ada hubungannya kan. Jadi ya pendidikan Islam itu bertujuan untuk membentuk kepribadian yang mulia atau yang baik sesuai dengan ajaran Al-Quran gitu, sesuai dengan pedoman hidup kita, Al-Quran dan hadis gitu. Terus sehingga hubungan antara pendidikan Islam itu dengan kepribadian siswa itu juga sangat erat dalam membangun kepribadian yang mulia. Jadi kan bukan hanya hubungan-hubungan yang biasa gitu. Jadi pendidikan Islam nih dengan kepribadian siswa itu ya bersangkut paut. Jika pendidikan Islamnya itu baik, maka kepribadian siswanya itu juga baik. Berarti sama juga dengan antara guru dan murid. Nah, kalau misalnya guru itu adalah akses untuk mengajarkan, sekarang hubungan itu kepada apa yang diajarkan. Paham? Jadi ya ibaratnya pendidikan Islam itu berhubungan erat lah Dengan kepribadian, dengan tingkah laku tadi. Kalau misalnya pendidikan Islamnya rendah atau kurang bagus, Pasti maka bisa tingkah laku dan perilakunya juga kurang bagus. Jadi ya kita kembali apa yang diajarkan dalam pendidikan Islamnya itu sesuai nggak dengan Al-Quran atau hadis-hadis yang diterapkan oleh Rasulullah. Makanya pokoknya erat lah hubungan antara pendidikan Islam itu dengan kepribadian, bersangkut paut pokoknya. Nggak akan berapa sejauh. Jika pendidikan Islamnya bagus, maka bisa dilihat juga siswa juga bagus. Tapi jika pendidikan Islamnya itu kurang bagus, bukan kita katakan jelek ya, kurang bagus gitu, maka bisa dilihat juga bahwasanya siswa itu kurang bagus. Nah sekarang
ada lagi nih pertanyaan untuk Arda. Pertanyaannya itu, apa yang dimaksud dengan pendidikan Islam dalam konteks pendidikan Islam? Kamu, kita ulang nih. Apa yang dimaksud dengan pendidikan karakter Islam? Oke. Dalam Karakter nih ceritanya. sekarang karakter gitu. Berarti Oke. bukan tentang pendidikan aja. Sekarang apa yang dimaksud dengan pendidikan karakter dalam konteks pendidikan Islam itu tersendiri? Oh, kalau pendidikan karakter dalam konteks pendidikan Islam itu adalah upaya sistematis gitu loh. Oh, berarti dia sesuai dengan sistem gitu maksudnya. Iya, sesuai dengan nilai-nilai etika dan moral yang diajarkan dalam ajaran agama Islam. Jadi iya kayak innamal bu'istu liutammima makarimal akhlak seperti itu. Jadi Sesuai otomatis dengan apa ya? intinya otomatis kata pepatahnya gimana? Ilmu lebih tinggi gimana? Gimana Adab itu? adab adab Al-adab lebih ya apa itu? fauqal ilmi gitu. Ya, adab lebih tinggi daripada ilmu. Nah, jadi sebelum menuntut ilmu itu ya kita harus mempelajari akhlak. harus memperbaiki dulu akhlak kita, harus bagus-bagusin dulu lah. Berarti ibaratnya ya, Nah, gimana? itu kan kalau misalnya dikatakan kita harus mempelajari dulu akhlak, berarti belum tentu orang yang pintar itu berakhlak. Bisa nggak dikatakan? Iya, Bisa. ya bisa dibilang. Karena ibaratkan dia pintar tapi membodoh-bodohi orang yang bodoh. Nah, itu tidak boleh. Berarti dia tidak kurang, bukan tidak ya. Bukan Dia kurang memiliki kurang akhlak. bagus akhlaknya. Berarti ya bisa dikatakan juga bahwasanya orang yang bodoh itu belum tentu akhlaknya kurang. Enggak juga. Nah, kalau gitu enggak lah. Enggak. Kayak mana ya? Intinya kalau orang yang berakhlak ini udah pasti dia berilmu. Tapi ya kalau masalah bodoh dan pintarnya ya itu kan Tergantung kemampuan dia masing-masing ya kan. Kemampuan berpikir otak dia. Jadi kita nggak bisa maksa dong. berarti ibaratnya juga orang yang berakhlak sudah pasti berilmu, sedangkan orang yang berilmu Belum tentu berakhlak. Nah, itu dia. Itu baru yang betul. Itu. Oke. Jadi ya sekian saja tentang presentasi atau video yang telah kami buat. Lebih kurang Kami mohon maaf. Assalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.